Pandangan Saifuddin tentang Islam yang berulang kali muncul di YouTube tidak hanya melukai umat muslim saja, tapi sekaligus menyakiti perasaan anak-anak Saifuddin sendiri. Setidaknya begitulah penuturan Saddam Hussein, putra kedua Saifuddin Ibrahim. Kepada tim Fakta, Saddam menyebutkan bahwa hanya karena Islam mengajarkan akhlak anak kepada orang tua harus tetap terjaga, maka dia tetap memanggilnya Abi, meski hatinya sebagai muslim berulang kali tersakiti. Mas Hussein, kita kan sering dengar nama ayah Anda di media sosial karena pernyataannya dianggap kontroversial oleh banyak orang. Ketika mendengar itu gimana sih respon keluarga, Mas? Pertama kita sebenarnya paling utama itu yang sering kita lupa untuk keluarga ya. Itu mau mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Karena ternyata memang ucapan Abi ini adalah ucapan yang benar-benar sangat berpotensi untuk menyakiti, melukai, dan itu terkhususnya umat Islam gitu. Bahkan untuk keberagaman itu juga sangat berbahaya seperti itu. Karena saya sebagai anaknya kandung dan beliau itu semasa muslimnya adalah kebetulan ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Artinya ini memang nggak bisa dibohongi. Lukanya terdapat di diri kita masing-masing. Tiga saudara ini terluka ketika Abi berpindah agama. Nah akhirnya kita pun ya dewasa juga menyikapi itu. Karena Abi masuknya 2006. Artinya kan bukan hal yang baru tuh. Artinya sudah cukup lama Abi sudah memutuskan untuk pindah. Artinya kedewasaan yang kemudian kita ambil adalah oke, ini urusan Abi, tetapi ingat Bi, menjadi tidak urusan Abi lagi ketika mencampuri agama yang kemudian bukan kamarnya Abi lagi seperti itu. Karena saya pikir di Indonesia itu jelas ada fasilitas, yaitu adalah diskusi perbandingan agama. Itu difasilitasi dan dilindungi. Ya, tetapi bukan di tempat yang sembarangan seperti itu. Ada forumnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya penistaan agama, inilah yang kemudian bisa kita lihat, dia nggak ada forum, dia tidak ada yang melindungi, dan dia dengan seenaknya sendiri menyebutkan hal seperti itu. Sempat nggak sih nanya ke ayah ya, atau Pak Saifuddin, kenapa sih kok kemudian mengatakan seperti itu? Iya. Karena kalau kita melihat di media sosial yang kemudian disampaikan oleh Pak Saifuddin ini kan ada permintaan untuk misalnya menghapus 300 ayat Al-Quran. Nah, sempat nggak sih nanya, ada apa? Beliau pindah ke agama, itu kan kalau misalnya menyimpulkan hari tersebut, itu kalau saya ngambilnya dari testimoni dia, atau kesaksian ya kalau misalnya disebut di agama Kristen. Beliau selalu bersaksi di depan para jemaatnya, karena kita juga dulu ke gereja terus ya, memperhatikan apa yang Abi sampaikan. Jadi ya, beliau sangat berkeyakinan, agama Islam itu agama yang intoleran, agama yang mengajarkan kebengisan seperti itu. Ini mohon maaf, memang saya menyampaikan apa adanya ya. Ya saya berdoa. Pemikiran dari ayahanda. Pemikiran dari Abi seperti itu gitu. Jadi setelah mohon maaf masuk Kristen, itu berubah 180 derajat untuk kemudian mohon maaf saya nggak bisa pakai kata yang lebih halus lagi, membabi buta, menghina agama Islam seperti itu. Circle-nya udah berbeda tuh. Circle Abi yang saya sangat ingat itu ketika beliau bergumul dengan rekan-rekan yang dahulu nggak pernah saya lihat. Dulu kan teman-temannya muslim semua. Kemudian berkumpul sama orang-orang non-muslim seperti itu. Ya Abi selalu mengatakan kepada kita bertiga ini toleransi. Well, kita setuju. Seperti itu. Sampai akhirnya benar-benar ketika berkumpul kemudian Abi pindah agama. Oke, kita bisa ambil aja dari tuduhan terbaru Abi. 300 ayat Al-Quran dihapuskan saja karena berpotensi untuk memecah belah umat seperti itu. Well, aku udah sering banget mendengar ayat-ayat yang Abi tuduhkan. Bahkan saat kita waktu SD ya, SMP, SMA, itu kita masih ikut Abi untuk ke gereja gitu. Jadi ya kita diinjili gitu, bahasanya ya, diinjili oleh Abi gitu. Nah, yang menarik itu adalah ketika Abi menyampaikan kepada kita, ini nyampeinnya ayat potong-potong. Misal saya sebutkan surat ya. Di surat Al-Baqarah ayat 191, waqatuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, seperti itu. Nah, padahal kalau ayat ini ayat yang berketerusan seperti itu. Bahkan ayat sebelumnya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Gitu. Artinya di dalam Islam kita tidak boleh memerangi kalau kita tidak diperangi duluan, seperti itu. Ada informasi yang beredar luas di luar sana menyebutkan bahwa Pak Saifuddin ini adalah
bergabung dengan kelompok NII itu betul nggak sih? Iya, kalau di Al Zaitun, iya.